Bagaimana kalau tiba-tiba Biden mundur dari posisinya sebagai Presiden Amerika yang ke-46 karena alasan kesehatan, walau aslinya sesungguhnya adalah disuruh mundur? Apa yang akan terjadi pada dunia? Kamala Harris jadi presiden. Siapa wakilnya Kamala? Hillary Clinton atau Nancy Pelosi? Keduanya adalah Iron Lady, wanita besi. Hillary hobinya perang dan cita-citanya memang pivot to Asia Indo-Pasifik tentunya, bukan Asia Barat dan Timur Tengah. Setelah itu, Kamala Harris dilengsarkan. Ini hanya skenario. Sebenarnya yang ditarget dari awal adalah Kamala Harris, wakil presiden Amerika saat ini yang dianggap titik lemah bernegara Amerika. Kalau terjadi perang dengan Tiongkok, sungguh Kamala titik lemah Amerika. Jika Kamala jadi presiden, lebih mudah mengimpeachnya, karena mengimpeach presiden itu ada. Mengimpeach wakil presiden masih dicari jurusnya di Amerika saat ini. Kemudian tak lama setelah Kamala jadi presiden, Kamala digeser melalui impeachment. Itu skenario melalui mundurnya Biden. Atau sejak awal Kamala yang diganti, presiden tetap Biden. Namun dengan alasan kesehatannya Presiden Biden, si nomor 2 wakil presidennya yang jadi chief in command adalah alternatif terakhir. Belum pernah terjadi dalam sejarah yang digulingkan adalah orang nomor 2, second in command di Gedung Putih, di-impeach. Kamala saat ini diserang bukan oleh Partai Republik tetapi di dalam Partai Demokratnya sendiri. Dia diserang. Jadi sesungguhnya bukan Biden yang ditarget. Bukan Biden yang akan mundur. Namun bagaimana menjungkalkan Kamala Harris oleh Partai Demokrat sendiri. Itulah kejamnya politik. Dia dipakai untuk menarik suara minoritas kemarin untuk pemenangan presiden. Setelah tercapai, ya minoritas tetap menjadi warga negara kelas 3 atau kelas 2 di Amerika itu. Kemudian bernegara di Amerika kembali ke tujuan awal, maunya para plutokrasi di Amerika. Plutokrasi adalah segelintir orang kaya mengendalikan negara. Plutokrasi dan oligarki di Amerika menggunakan negara untuk mencaplok negara lain dan merampok rakyatnya sendiri. Amerika itu negara swasta. Negara lawannya yang oposisi persis yaitu Tiongkok. Tiongkok negaranya dikendalikan pemerintah otoriter Partai Komunis atau negara partai. Itulah bedanya Amerika dengan Tiongkok. Indonesia, 7 presiden adalah negara partai, terutama 3 presiden terakhir, di mana swasta hanya dapat porsi 20%, yang 80% pemerintah. Nanti ketika new mind terjadi, maka terbalik. 80%-nya swasta, 20%-nya pemerintah. Indonesia jadi negara swasta. Namun bukan swastanya plutokrasi dan oligarki, tetapi strong UKM. Itu bedanya. Indonesia akan jadi negara pertama di dunia yang kekuatannya pada UKM, bukan di oligarki, bukan di plutokrasi. Mengapa bisa? Karena peluang usaha disamakan. Pemerintah hanya jadi regulator atau wasit pengadil yang adil untuk siapapun bisa bertanding di tanah air tercinta. Namun kalau di luar negeri, negara hadir 100% membela setiap warganya, baik itu oligarki, plutokrasi atau UKM ke luar negeri Indonesia. 100% negara bantu. Serangan ekonomi ke negara lain, sekali lagi, pasti didukung pemerintah New Mind 100%. UKM, you never walk alone. Di dalam negeri, juga di luar negeri. UKM akan memakai negara untuk mencaplok negara lain. Itu di zaman New Mind. Persis seperti Tiongkok lakukan di Indonesia yang masih juga tidak disadari oleh banyak masyarakat. Apa buktinya tidak disadari? Buktinya survei terakhir mengatakan pemerintah sekarang masih didukung mayoritas. Dan itu bagus. Kenapa didukung mayoritas padahal performanya bisa dikatakan biasa-biasa saja? Karena oposisinya memble. Jadi orang juga lihat siapa di barisan oposisi dan orang di sekitar mereka. Di bayangan masyarakat banyak yang meragukan orang-orang di oposisi kalau menjabat akan lebih baik dari yang sekarang. Enggak, jujur, saya pun berpendapat demikian. Dibandingkan oposisi, jujur mending yang sekarang. Namun dibandingin dengan New Mind, ya mending New Mind. Sekali lagi, kalau surveyornya mensurvei New Mind sebagai contender atau penantang incumbent dan oposisi di barisan Old Mind, rasanya beda. Puaskah Anda dengan kinerja Old Mind? Demikian kira-kira kalimat surveinya. Lalu dibandingkan dengan konsep New Mind, mana kira-kira pilihan masyarakat terhadap dua konsep bernegara itu? Siapa yang bakal unggul? Siapa yang bawa Indonesia 100 tahun di tahun 2045 menjadi negara superpower? Old Mind atau New Mind? Sekali lagi, sungguh kalau ditanya, di dalam Old Mind itu ada siapa? Oligarki di situ, politikus kawakan di situ, duit di situ, pejabat di situ, jabatan di situ. New Mind punyanya cuma semangat doang, tetapi berani. Kesimpulan, kita akan berhadapan di 2024. See you at 2024.
Saya ini sering heran sendiri, selagi membuat voice recording, sering emosi sendiri, kesel dan marah-marah karena kebawa mangkal. Kok calon 2024 hanya dia lagi? Bahkan ada yang minta 3 kali lagi. Emangnya bisa menang lagi? Belum tentu, Ferguson. Jadi sebenarnya hal bernegara seperti apa yang membuat New Mind emosi? Kita berbagi strategi bernegara ala New Mind sekarang. New Mind mendukung wajib militer dan mereformasi militer secara total. Kita tahu yang sekarang Menhannya entah bagaimana calon 2024 terkuat, namun asli terkuat dari apanya dan perubahan apa yang dibawanya kelak sebenarnya harus diperjelas. Rasanya sewaktu menjabat saat ini tidak terlalu revolusioner. Belum terlihat gerakan yang bakal menguatkan militer pertahanan Indonesia ke tingkat dunia, kecuali akan membeli alat perang Indonesia jadi modern. Jujur, kata kuncinya adalah membeli. Jujur, hal seperti begini nggak revolusi banget sebenarnya, malah sederhana. Mengapa sederhana? Karena uangnya ngutang, alatnya beli dari asing. Itu bagi New Mind nggak keren, tetapi bagi Old Mind terlihatnya wah hebat. Kalau mau disebut keren, uangnya modal sendiri, belinya produk sendiri, itu baru keren. Kemudian kalau hanya bertahan dari apa? Siapa yang menyerang Indonesia? Itu Tiongkok menyerang pakai economic warfare, jebol ambiar nggak karuan Indonesia. Marketplace punya Asyong, produknya Asyong semua. Bagaimana Chief Kemhan? Ini urusan Anda kan? Ora paham. Lah nanti bagaimana ketika jabat presiden 2024? Atau jangan-jangan orang di sekelilingnya aja yang pengen bosnya jadi di 2024 dan dirinya dapat jabatan gitu ya. Kalau demi jabatan ya silahkan, tetapi kalau demi rakyat, ubahlah bernegaranya. Wahai rakyat, yuk selalu belajar dan melihat fakta data. Jadi kalau New Mind bagaimana mengelola Kemhannya, jumlah personil militer tidak akan ditambah, dan dalam jangka menengah 10 tahun personilnya hanya tinggal 60% dari jumlah sekarang. Nah, akan timbul pertanyaan, jumlah penduduk tambah banyak kok tentaranya makin sedikit. Tentara akan makin profesional karena tentaranya yang pegang bedil hanya tinggal 30%. Sisanya tentaranya pegang kendali atas bentuk perang-perang lain, biological warfare, economic warfare, technological warfare, dan lain sebagainya. 30% tentara akan mahir menggunakan alat perang drone. Tentara garis depannya robot. Ngapain beli pesawat F-16, F-35? Mending beli 1 juta drone dilengkapi senjata dan kamera, dan satu tentara bisa kendalikan 100 drone di war room. Lalu adakan wajib militer selama 6 bulan. SMA-nya hanya 2,5 tahun. 6 bulan terakhir wajib militer. Lulus wajib militer baru dapat ijazah SMA atau paket C. Strategi wajib militer 6 bulan mengurangi jumlah tentara tinggal 60%-an. Itu jauh lebih efisien daripada saat ini jumlah tentaranya hampir 1 juta personil beserta sipilnya, yang anggaran APBN-nya 135 triliun, yang ternyata 60%-nya buat biaya rutin kepegawaian, buat gaji dan fasilitas doang. Hanya nggak sampai 40%-nya buat alat perang. Tuh, malu-maluin aja. Sudah 5 Menhan terakhir, gini semua gayanya. Old Mind semua gayanya. Tapi maaf loh ya, kalau informasi ini bikin sensitif atau menyinggung. Ini untuk perbaikan bersama. Kita nggak ngeritik buta. Lihat tuh, kita berikan solusinya. Turunkan jumlah tentara dalam 10 tahun tinggal 60%. Lalu berikan gaji mereka besar 3 kali dari yang sekarang. Keterampilan kekinian di-upgrade 3 kali kemampuan non-kombatannya. Mereka smart, elite, dan deadly. Lalu strategi kekuatan cadangannya ada di rakyat. Wajib militer menanamkan patriotisme, nasionalisme, teamwork, dan buddying, brotherhood. Tuh kan beda New Mind. Cocok nggak 2024 ketimbang yang di etalase lembaga survei sekarang?